Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tubagus Fikri dengan nomor NPM 2035103666. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek tugas ya dari praktikum untuk tugas IoT. Nah, di sini saya membuat apa? Di sini saya membuat namanya itu sistem monitoring anti maling ya di dalam smart home. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk apa saja sih sensor yang dan device device sebenarnya sih. Sebagai sensor dan modul yang saya pakai gitu ya. Nah, sensornya itu ada PIR, kemudian ada di HT. Untuk modul-modulnya itu ada LED tentunya, LED 3 buah LED dan juga 3 buah resistor. Kemudian ada 4 nih untuk piezo. Kemudian ada piezo atau buzzer untuk mengirimkan atau mengeluarkan notifikasi seperti suara. Nah, ini itu OLED. Nah, sebenarnya bisa diganti dengan LCD karena di sini saya mencoba OLED aja. Kemudian ada relay. Relay itu apa? Relay itu seperti saklar otomatis ya, yang bisa kita kontrol lewat program kita gitu. Nah, sensor PIR itu sensor yang mendeteksi adanya gerakan atau tidak. Kemudian di HT itu ada sensor yang mendeteksi suhu dan juga temperatur. Nah, di sini saya membuat 3 buah LED. Gunanya itu untuk apa? Kita bisa lihat langsung ke programnya gitu. Programnya LED itu apa sih? Nah, LED itu LED merah pada khususnya ya. Ya, di sini saya membuat masing-masing function untuk masing-masing LED gitu ya. Ini ada LED red untuk function LED red. Jadi kenapa saya buat function? Jadi untuk memudahkan memanggil dari si fungsi LED ini gitu. Nah, di sini saya membuat function LED red gitu. Kemudian LED green atau hijau, juga LED yellow pasti ya. Nah, di sini saya buat LED merah itu untuk apa? LED merah itu untuk notifikasi sebagai tandanya ada maling lewat apa? Lewat sensor PIR ini gitu. Kemudian yang yellow, yellow gitu, atau kuning itu sebagai notifikasi kalau suhu itu panas. Jadi suhu itu temperatur ya, temperatur itu di bawah 50 derajat. Maaf, di atas 50 atau 50 derajat gitu. Dan kemudian yang hijau itu apa? Hijau itu sebagai notifikasi bahwa semuanya aman, tidak ada deteksi gerakan gitu ya, tidak ada maling berarti. Nah, tidak ada suhu pun aman gitu. Oke, di sini saya membuat program itu sudah IoT. Gimana caranya kita tahu bahwa itu? Jadi IoT itu Internet of Things ya. Jadi Internet of Things itu bagaimana suatu benda itu bisa terhubung ke internet dan bisa kita ambil datanya gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat Blink-nya. Di sini saya menggunakan platform namanya Blink Server gitu ya. Itu untuk monitoring dari jarak jauh. Kita bisa menggunakan platform Blink. Ada yang namanya UbiDots dan ada namanya Node-RED. Tapi di sini saya membuat simple saja. Saya pakai yang Blink. Oke, di sini saya jelaskan sedikit saja tentang codingannya. Nah, ini tuh apa? Ini itu adalah sebuah kode untuk menyambungkan atau menghubungkan dari proyekan Walkbee ini ke Blink gitu. Nah, lewat apa? Lewat yaitu template ID, template name, dan juga out token. Oke, di sini kita lanjut ke ini bisa kita dapatkan sebenarnya di Blink. Coba kita buka Blinknya. Nah, di mana? Di sini kita ke device gitu. Di sini saya buat device menjadi kelompok. Nah, kita bisa di device info di sini nih. Di sini kita bisa dapatkan gitu. Nah, kita klik aja, klik copy code. Nah, udah copy code. Kita tinggal paste di sini gitu.
Mudah saja sebenarnya. Nah, untuk include ini apa? Ini ada sebuah library untuk kita gunakan atau untuk kita bisa menggunakan si sensor-sensor atau modul-modul yang ada di proyekan ini. Contohnya apa? Contohnya itu wire.h itu untuk si OLED. Kemudian WiFi ini kita pakai WiFi gitu untuk menyambungkan dari Blink ke proyekan kita gitu. Kalau tidak ada WiFi tidak bisa. Nah, kemudian ada WiFi client, WiFi juga, ada Fluid ini untuk OLED, ini ada Fluid untuk OLED, Blink ini untuk si library dari Blink, DHT itu library dari si DHT gitu. Nah, ini kita card out Blink token itu dari si ini token ini. Nah, jadi kita buat variable atau array sini array. Kemudian Blink timer ini untuk Blink timer ini untuk real time ya. Real time untuk kemudian SSID ada password juga. Nah, di sini bisa kita sambungkan karena di sini saya menggunakan Walkway. Jadi di sini saya menggunakan ya ini aja server dari bawaan si Walkway ini. Si ini passwordnya kita kosongkan, memang sudah default dari si Walkway ya. Jadi ketika kita mau menggunakan untuk proyekan asli, kita menggunakan Arduino IDE gitu. Nah, di sini kita bisa cantumkan apa sih SSID atau nama dari si WiFi kita, kemudian kita bisa isikan password dari si WiFi kita sendiri. Oke, kita masuk ke define vpin rate, v0, vpin 0. Ini apa sih? Ini untuk menghubungkan si sensor-sensor dan modul kita ke si Blink. Jadi kita bisa lihat di sini ke sini kelompoknya. Nah, kita lihat ke ke developernya, developer. Nah, kita lihat di data streamnya. Nah, lihat di sini di V2, V3, V5. Nah, inilah untuk menyambungkan dari si Walkway gitu. Lewat mana dia define atau definisi dari si VPN. Nah, kita lihat, kita buat aja VPN red ini untuk lampu LED gitu. Jadi bagaimana si Blink itu bisa secara real time mengetahui proyekan kita atau modul-modul kita itu nyala atau tidak, itu dari sini. Oke, lanjut dari si define DHT pin ini itu apa, yaitu kita definisikan bahwa si DHT22 ini ya DHT22 ini itu mau di pin mana untuk di SP32-nya. Nah, jadi dijelaskan saja sedikit. Nah, ini ada DHT22. Nah, itu ada 4 poin. Maksudnya 4 pin gitu ya. 4 pin. Ada namanya VCC, kemudian SDA ini untuk VCC itu apa? VCC ini untuk daya atau plusnya. Kemudian SDA itu untuk gimana kita bisa menyambungkan dari si DHT ini ke SP32. Karena di sini 2, di sini saya berarti sambungan berarti ke 2. Nah, ini. Terus itu ada namanya JND, ada NC. NC ini untuk sebenarnya untuk proyekan yang lebih kompleks lagi, karena di sini saya buat sederhana, jadi tidak terlalu berguna untuk yang simple gini. Kemudian ini JND ya untuk minnya atau ground dari SP32. Sama seperti ini, ada plus, ada data, dan juga ada ground gitu. Nah, ini juga seperti ini. Nah, kalau di buzzer itu ada 2 pin, yang mana yang merah ini itu biasanya nyambung langsung ke sini, ke pin dari ESP32. Nah, ini untuk si buzzer gitu. Nah, ini untuk OLED itu ada 4 pin yang namanya JND, VCC itu VCC untuk plus dan JND untuk min itu sama. Nah, itu ada SCL dan SDA, yang mana SCL SDA itu ada serial komunikasi untuk dari CSP32 gitu. Nah, biasanya serial komunikasi itu terletak pada 21 dan 22 untuk SDA. Ini SDA di 21, SCL itu 22. Ini sudah default dari CSP32 gitu. Oke, sama seperti ini ya, si relay. Nah, ini kita definisikan gitu. Kita buat variabel, sini saya buat variabel, bisa sebenarnya buat seperti ini gitu. Tapi sini saya buat variabel saja dengan integer. Nanti datanya integer. Pir itu berarti
Oke, maaf ada gangguan sedikit. Oke, kita masuk ke tadi sampai pair ya, sampai pair di 0 gitu. Nah, ini sama kita definisikan aja pinnya gitu ke ESP32. Nah, ini untuk apa? Ini untuk definisi bahwa si OLED-nya itu kita pakai yang 128/64. Maksudnya itu dalam lebarnya itu 128 pixel dan tingginya itu 64 pixel. Nah, ini sama. Ini tuh fungsinya tadi saya jelaskan, function untuk si masing-masing LED. Oke, void setup itu apa? Void setup itu bahwa program yang ada di void setup atau di dalam void setup itu dijalankan hanya sekali saja. Makanya di sini saya buat outputnya, ini output ini sebagai definisi aja sebenarnya, bahwa si relay itu sebagai apa sih? Sebagai output atau input. Itu kita itu mau mengeluarkan atau kita mau minta data dari si modul-modul tersebut. Nah, lihat di sipir itu kan kita mau minta data dari sipir ini, makanya kita buat input atau masukkan. Oke, kita masuk ke void loop gitu. Void loop itu sebenarnya dia itu program yang di dalam void loop itu baru dijalankan berulang-ulang kali. Namanya saya function untuk looping. Nah, ini ada DHT, temperatur, humidity, dan pembacaan dari si sensor humidity atau DHT22. Yang mana untuk temperatur itu kita buat variabel baru nih, temperatur, supaya untuk pemanggilannya mudah. Kemudian ada humidity atau kelembapan. Di sini, nah di sini baru masuk ke logika nih, masuk ke logika. Jika status peer itu mana ini? Jadi digital rate itu memanggil dari si peer ini, peer itu dari si ini. Nah ini, peer. Nah, jika si peer itu type atau satu atau mendeteksi gerakan, maka kita jalankan apa nih? Tone buzzer itu akan berbunyi, kemudian LED merah nih, LED merah itu akan menyala. Jadi kita panggil function untuk LED merah, LED red. Oke. Begitu pula, nah ini else ini tuh jika temperatur itu di atas atau sama dengan 50 derajat, ya jadi kita tampilkan di OLED-nya suhu panas, kemudian apa yang akan menyala yaitu LED yellow. Nah, buzzer pin itu jika ini bisa kita rubah-rubah aja, jadi sesuai selera gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi, nah untuk else-nya atau tidak ada apa-apa, misalnya tidak sipir yang tidak mendeteksi gerakan atau apapun, nah dia tidak akan jadi si LED green itu yang akan menyala. Berarti si OLED itu akan menampilkan suhu aman atau si OLED itu akan menampilkan aman gitu, tidak ada maling berarti ya. Oke, jadi setiap void loop ini dijalankan gitu, dijalankan. Nah, dia akan mengulangi lagi si program ini secara berkali-kali, tapi dengan syaratan dia hanya berhenti selama 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi setiap program ini dijalankan selama 1 detik dia akan jeda dulu, kemudian akan menjalankan lagi gitu. Gitu pokoknya. Oke, kita masuk ke blinknya. Nah, di sini bisa kita atur gitu. Oke, kita ke connect materi kelompok ya. Nah, ini dia, ini tempat untuk monitoring dari sini. Oke, kita jalankan, saya coba jalankan. Sini saya buat 2 Windows aja ya. Oke, maaf agak lama karena memang udah dari saya rencananya. Kita tunggu aja. Nah, di sini di Blink ini coba kita buka dulu. Pasti yang ada di device info. Nah, ini untuk copy tadi gitu ya. Dashboard. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh Blink ini. Oke, coba kita lihat. Nah, dia sudah mulai membaca di sini. Sudah read. Connecting to work with gas. Oke, sudah connect tuh. Kenapa? Karena suhunya di atas 79. Oke, dia aman. Aman ya, green aman itu. Tapi jika ada maling, coba kita ada maling.
simulate motion. Nah, ada maling gitu. Dan di sini ada temperature dan humidity. Temperature dan humidity bisa kita monitoring, berbentuk chart juga. Kita juga bisa mengambil data dari sini, download report, generate mau 24 jam atau per minggu, kirim report. Nah, setelah terima, kita download aja. Itu sebenarnya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk proyekan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.